Kita bertemu kembali pada tatap muka yang kedua pada mata kuliah Biologi Perikanan. Materi yang akan kita pelajari pada tatap muka kedua ini adalah pengukuran ikan. Saya Grace Hutubesi yang akan menjelaskan materi kuliah ini. Teknik pengukuran ikan. Pada umumnya, ikan yang akan kita ukur itu adalah panjangnya dan berat. Pada mata kuliah biologi perikanan, kita memfokuskan pada dua pengukuran ini, yaitu panjang dan berat. Pada pengukuran panjang, sudah menjadi satu standar bahwa ikan harus menghadap ke kiri, ya. Jadi kepala ikan di sebelah kiri dan ekornya di sebelah kanan. Dan letakkan ikan pada alat ukur yang standar. Akan lebih baik jika kita mempunyai satu papan ukur yang mempunyai ujung sehingga kepala ikan atau mulut ikan menempel langsung pada ujung papan tersebut, dan dengan mudah kita bisa mengukur ikan baik dari panjang totalnya atau dari panjang-panjang yang lain. Ikan diletakkan tepat di atas meteran yang sudah diletakkan juga atau ditempel pada papan ukur tersebut. Nah, ini akan memudahkan kita mengukur ikan, panjang ikan. Pada umumnya, karena ikan menghadap ke kiri, maka ujung mulut berada pada titik 0. Untuk berat, kita bisa menggunakan timbangan digital, baik itu dalam satuan gram atau pada ikan-ikan yang besar gunakan kilogram. Harus diperhatikan bahwa banyak sekali timbangan digital yang hanya mempunyai akurasi 0 gram. Akan lebih baik jika kita mempunyai timbangan dengan akurasi 0,0 atau 1 desimal. Atau lebih baik lagi jika kita memiliki timbangan digital dengan 2 desimal. Nah, berat ini bisa kita juga gunakan untuk tidak hanya mengukur berat tubuh ikan, tapi kita juga bisa gunakan untuk mengukur berat gona atau berat-berat yang lain, seperti berat otolit atau berat liver ikan atau berat lambung ikan dan seterusnya. Oleh sebab itu, perlu sekali kita menggunakan timbangan digital yang ilmiah, ya, sehingga terdapat atau tersedia akurasi paling tidak 1 desimal. Ini penting karena jika kita menggunakan timbangan digital atau yang bukan digital, akan sulit kita mendapatkan akurasinya, karena 0,1 selisih itu pun sudah memberikan satu perbedaan yang cukup signifikan. Oleh sebab itu, gunakan timbangan yang sifatnya digital, langsung kita bisa mendapat angkanya dengan akurasi paling tidak 1 desimal. Panjang pun bisa kita gunakan untuk mengukur panjang-panjang yang lain, misalnya panjang otolit, panjang operkulum, ya, itu sangat dibutuhkan untuk pengukuran. Nah, oleh sebab itu kita memerlukan alat ukur yang tepat. Akan baik juga jika ikan berukuran kecil kita menggunakan jangka sorong atau kaliper. Itu disediakan juga 1-2 desimal. Nah, tergantung kebutuhan kita, apa yang mau kita ukur. Tapi untuk sementara, untuk dalam pelajaran kita hari ini, kita hanya akan mengukur panjang ikan dan juga berat ikan.
Ini adalah contoh cara mengukur ikan. Kita perhatikan pada gambar ini ya, ikan menghadap ke kiri, ekornya di sebelah kanan. Di sini terdapat beberapa petunjuk ya, yang disebut dengan snout. Ini ya, bagian ujung mulut sampai ke hidung, itu disebut dengan snout. Lalu panjang kepala itu dimulai dari ujung mulut atau ya ujung mulut sampai kepada ujung operculum yang terluar. Sedangkan yang disebut dengan panjang tubuh atau body length itu dimulai dari ujung operculum sampai dengan batas antara tubuh dan ekor. Nah, ini juga di ujung dari sirip anal itu disebut dengan caudal pentacle ya. Yang diukur mulai dari ujung panjang caudal pentacle ini di ujung sirip anal sampai dengan perbatasan antara tubuh dan ekor. Nah, panjang standar atau standard length itu diukur dari ujung mulut hingga dengan caudal pentacle-nya ya, dari perbatasan antara tubuh dan ekor. Panjang fork length atau panjang cagak, ini diukur dari mulut hingga dengan lekukan daripada ekor. Nah, untuk ikan-ikan yang bentuk siripnya seperti kipas, ya, itu tidak perlu atau tidak ada fork length-nya. Fork length sama dengan fork total length atau panjang cagak sama dengan panjang total karena tidak ada cekungan daripada ekor. Nah, kemudian yang disebut dengan total length adalah panjang total yang diukur dari ujung mulut hingga dengan ujung ekor. Nah, jika kita meletakkan penggaris, kita bisa membuat garis di mana ada penggarisnya ya, dari situ kita mengukurnya. Nah, mengapa kita perlu ada yang namanya standard length, fork length, atau total length? Karena jika kita mengukur ikan hasil tangkapan, kadang-kadang ikan itu sudah mengalami kerusakan pada ekornya. Nah, jika ada ikan-ikan yang banyak mengalami kerusakan pada ekornya, maka mungkin akan lebih aman jika kita menggunakan fork length. Nah, atau panjang cagak. Tapi jika banyak sekali kerusakan pada bagian ekornya, maka ada standar length yang bisa kita pakai atau panjang standar. Nah, ini adalah pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan untuk sampai bagian mana yang mau kita ukur. Jadi tergantung dari sampel yang kita punya. Jika sampelnya dalam kondisi yang semuanya baik, maka kita bisa menggunakan total length. Tapi jika sampelnya banyak mengalami kerusakan, mungkin fork length bisa membantu atau standard length yang bisa membantu dalam pengumpulan data yang kita pakai. Tetapi ada baiknya jika kita melakukan satu pengukuran, kita hitung semuanya, mulai dari standard length, fork length, dan total length. Nanti baru kita pilih mana yang mau kita pakai. Demikian caranya ya, kita mengukur panjang tubuh ikan. Nah, sekarang mengapa kita harus mengukur panjang ikan? Ada beberapa hal yang diperlukan dalam dunia perikanan tangkap. Ya, kebutuhan data tentang panjang ikan. Pertama, kita bisa menggunakannya sebagai pendugaan terjadinya rekrutmen. Mari kita perhatikan pada gambar di bawah ini. Rekrutmen sendiri berarti masuknya individu baru ke dalam satu populasi.
ya. Nah, berarti kalau masuknya individu baru, berarti kita fokus pada ikan-ikan yang berukuran kecil. Nah, coba kita perhatikan data panjang total dan jumlah ikan, ya. Jadi ini adalah data tentang distribusi panjang dalam bentuk histogram, ya. Nah, kita perhatikan pada tanggal 10 Juli 2019, kita mempunyai di dalam distribusi panjang ini didapatkan ikan yang berukuran 16 dan 17. Ya. Kemudian setelah bulan Agustus, 1 bulan kemudian, masih terdapat juga ikan yang berukuran sama. Nah, jika ini dianggap sebagai satu kohort atau satu kelompok umur atau kelas umur, jika ditemukan lagi pada bulan berikutnya, maka kelompok ini akan bertambah besar, ya, karena ikan itu kan bertumbuh. Karena ikan bertumbuh, maka diharapkan di bulan berikutnya ikan ini sudah ditemukan dalam ukuran yang lebih besar. Nah, jika di bulan berikutnya masih atau ditemukan lagi ikan yang berukuran kecil, maka kita bisa menduga, ya, kita menduga bahwa ukuran yang kecil ini adalah individu baru yang masuk ke dalam satu populasi. Nah, kemudian di bulan, kalau kita perhatikan ya, ikan yang berukuran 21, ini kita lihat modusnya, yang tinggi ini ya, jumlah yang terbanyak, itu ditemukan lagi di bulan Agustus, tapi ukurannya sudah menjadi lebih besar, yaitu 23. Nah, ini berarti kelompok ikan ini ditemukan lagi di bulan Agustus dengan satu kelompok baru yang ukurannya masih kecil, ya. Nah, kemudian kita lihat di tanggal 16 Agustus terdapat lagi, kita dapatkan kelompok ikan yang modusnya di tanggal 23, ukuran 23, di tanggal berikutnya dia sudah bergeser ke ukuran 25. Berarti masih kelompok yang ada di tanggal 9 Agustus kita masih temukan lagi di tanggal 16 Agustus. Nah, apa yang terjadi pada tanggal 9 Oktober? Ya, pada 9 Oktober ada lagi terdapat ikan yang berukuran kecil. Nah, berarti ini kita duga ukuran kecil ini adalah satu kelompok baru lagi ya yang masuk ke dalam populasi. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai indikator bahwa ada kelompok-kelompok baru, ikan baru yang masuk ke dalam populasi. Nah, jadi terjadi pada bulan, kalau dikatakan kapan terjadinya rekrutmen, berarti kita duga terjadi di bulan Juli, ada juga di bulan Agustus, dan ada juga di bulan Oktober. Ya, akan bagus jika sampel yang kita punya itu secara berurutan, mulai dari Juli, Agustus, September, Oktober, dan seterusnya. Sehingga mungkin di bulan September juga terjadi rekrutmen yang baru. Nah, ini bisa membantu ya, pengukuran panjang ini bisa membantu jika kita tidak punya data tentang reproduksi. Kapan ikan bertelur atau ada ikan-ikan yang sudah matang gonat dan siap bertelur. Nah, kalau bertelur berarti menghasilkan individu baru. Nah, kalau kita tidak punya data itu, maka data panjang ini bisa kita gunakan sebagai salah satu pendugaan terjadinya rekrutmen. Yang kedua, mengapa kita harus mengukur panjang? Untuk mengetahui pertumbuhan ikan. Ya, kalau kita melihat rumus LT sama dengan L asimptotik dalam kurung 1 dikurangi eksponensial K dalam kurung T dikurangi T0, ya, ini kita akan mendapatkan kurva yang disebut dengan kurva von Bertalanffy.
yang menggunakan rumus di atas ini. Nah, kurva pertumbuhan von Bertalanffy ini adalah satu kurva eksponensial, ya. Kurva eksponensial antara umur sebagai sumbu X dan panjang sebagai sumbu Y. Nah, kalau kita perhatikan, ikan bertumbuh ya pada umur 1 tahun, ikan bertumbuh dengan cepat. Sampai 2 tahun ikan masih bertumbuh dengan cepat. 3 tahun juga ikan masih bertumbuh dengan cepat. Sampai kira-kira 5 tahun, mulai dari tahun yang keempat ini, ikan sudah mulai bertumbuh secara melambat dan akhirnya mencapai yang namanya panjang asimptotik, yaitu tidak ada lagi pertambahan panjang atau sudah menjadi panjang yang sudah paling maksimum. Nah, untuk mendapatkan atau menghitung persamaan atau persamaan kurva von Bertalanffy ini, kita perlu data umur dan data panjang. Nah, bagaimana jika kita tidak punya data umur? Ya, kita tidak tahu ikan ini umurnya berapa. Nah, kita bisa tetap menggunakan panjang. Nah, itu dibutuhkan satu aplikasi atau program yang bisa kita gunakan, nanti akan kita pelajari, yang bisa kita gunakan untuk menghitung pertumbuhan ikan, ya, hanya dengan menggunakan data panjang. Tapi ini dibutuhkan satu proses pengambilan data yang berkesinambungan, ya, entah secara bulanan, kemudian atau secara mingguan, dan mengcover beberapa bulan, sehingga dengan seperti tadi ditunjukkan, ya, kita mengetahui sebaran atau distribusi panjang, maka kita akan bisa menghitung juga pertumbuhan ikan. Nah, kita akan pelajari ini dengan satu praktek di komputer, bagaimana mengukur pertumbuhan ikan jika kita mempunyai data panjang atau kita mempunyai kedua data ini, umur dan panjang. Yang ketiga, mengapa kita harus mengukur panjang? Dengan mengetahui panjang dan juga berat ikan, kita akan bisa menduga apakah ikan ini gemuk atau ikan ini mempunyai bentuk tubuh yang kurus atau slender. Nah, di sini ada hubungan panjang berat dalam bentuk kurva yang namanya kurva power, ya, di mana rumusnya adalah berat atau W sama dengan A kali panjang pangkat B. Jadi A dan B ini adalah parameter dari hubungan panjang berat. Nah, dengan rumus W sama dengan A kali L pangkat B, kita dapatkan kurva power, ya, disebut dengan kurva power, yang bentuknya seperti demikian. Dia berbeda dengan kurva pertumbuhan atau kurva von Bertalanffy. Kalau ini adalah kurva power, di mana kita tidak menggunakan eksponensial, tapi kita langsung menggunakan data panjang dan berat. Ya, kita perhatikan gambar di sini. Ini adalah panjang total, sedangkan sumbu Y-nya adalah berat dari dua jenis ikan. Pertama, ikan largemouth bass dan turbot. Kita perhatikan hasil dari hubungan panjang berat ikan yang largemouth bass atau ikan bass mulut besar, yang mulutnya besar. Kita perhatikan hasil hubungan panjang beratnya
yaitu W sama dengan 10 pangkat minus 5 atau 0,0001 kali L atau panjang pangkat 3,27 atau nilai B-nya di sini adalah 3,27. Berbeda dengan ikan burbot yang nilai B-nya hanya 2,898. Dengan nilai B yang besar menandakan bahwa ikan ini atau ikan bass mulut besar ini dia mempunyai mempunyai berat yang lebih cepat dibandingkan panjangnya. Sedangkan pada ikan burbot yang kita melihat dia ini langsing atau lebih slender ya, itu panjangnya lebih cepat daripada pertumbuhan panjangnya lebih cepat daripada pertumbuhan beratnya. Ya, sehingga kita lihat satu kurvanya lebih cepat ya, dengan nilai L yang pendek dia sudah mencapai berat 2000 padahal panjangnya baru 500 mm. Tapi kalau ikan yang burbot pada panjang sudah mencapai 600 mm, beratnya masih 1400 gram. Oleh sebab itu dikatakan bahwa untuk ikan burbot pertumbuhan panjangnya lebih cepat daripada pertumbuhan berat. Sebaliknya pada ikan bass mulut besar pertumbuhan beratnya lebih cepat daripada pertumbuhan panjangnya. Nah, di sini kalau kita menganalisa lebih lanjut, nilai B ini bisa digunakan untuk mengukur faktor kegemukan daripada ikan. Nah, faktor gemuknya ikan ini kembali lagi tergantung atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, termasuk faktor-faktor penangkapan ya. Usaha-usaha penangkapan juga bisa mempengaruhi nilai B ini. Jadi pada hubungan panjang dan berat, nilai B menggambarkan faktor kondisi dari ikan, ya, faktor pertumbuhannya, ya, kondisi pertumbuhan ikan. Tapi kalau faktor nilai A ini lebih menunjukkan bentuk tubuhnya, ya. Untuk nilai A 0,1 itu cocok untuk ikan yang berukuran besar, elasmobranch. Tapi kalau 0,01 lebih tepat untuk ikan yang bentuknya fusiform. Kalau 0,001 itu lebih tepat atau lebih cocok digunakan pada ikan-ikan yang bentuknya seperti disk ya, seperti ikan-ikan yang pipih, seperti ikan pari, ikan bangsa dari Leognathus yang bentuk tubuhnya tipis atau pipih. Nah, ini pentingnya kita mengukur panjang ikan. Selanjutnya, kita juga perlu mengukur panjang ikan untuk menghitung biomasa suatu spektrum. Ya. Nah, biomasa itu kita peroleh dari persamaan hubungan panjang berat tadi yang di atas ya, slide sebelumnya, A L pangkat B dikalikan jumlah ikan dibagi luas areal, atau boleh dalam bentuk meter persegi atau kilometer persegi, tergantung dari luas areal yang kita amati. Itu yang disebut dengan biomasa. Jika kita mempunyai panjang, ya, kita mempunyai data panjang, lalu kita konversikan dengan rumus hubungan panjang berat yang tadi kita sudah ada di slide sebelumnya, itu dikalikan dengan jumlah ikan yang ada dibagi luas areal, kita bisa mengetahui biomasanya. Misalnya, kita mau menghitung biomasa ikan yang kita sensus. Nah, berapa luas areal yang kita sensus? Dari situ kita bisa lihat jumlah ikan
dengan panjang yang variasi panjangnya, kemudian kita konversi ke berat, dikalikan jumlah ikannya dibagi dengan luas arealnya. Misalnya luas pengamatan adalah 10 kali 4 meter persegi, atau misalnya 20 kali 5 meter persegi, dan seterusnya ya. Dan itu bisa kita hitung berapa biomasa ikan. Nah, kita susun dalam bentuk spektrum panjang atau size spektrum, yang dimana sumbu X itu adalah panjangnya, kemudian sumbu Y adalah biomasanya, sehingga akan terbentuk satu kurva, satu bentuk atau suatu spektrum yang kita bisa tarik satu persamaan linier darinya, apakah dia membentuk linier yang positif atau dia membentuk linier yang negatif. Nah, ini penting juga untuk penangkapan ya, dalam segi penangkapan. Jika kita ingin melihat apa pengaruh penangkapan terhadap ekosistem, maka spektrum panjang ini sangat penting untuk menjawab pengaruh daripada penangkapan terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, untuk mengukur biomasa spektrum ini akan kita lakukan pada mata kuliah biologi laut. Jadi kita tidak lakukan di dalam biologi perikanan, karena kita lebih fokus kepada biologi ikannya dulu daripada ke ekosistemnya. Nah, ini yang diperlukan oleh orang penangkapan ya, untuk mempelajari, menentukan ikan itu layak tangkap, dan juga untuk menentukan selektivitas dari suatu alat tangkap, maka ukuran panjang itu sangat penting dan sangat perlu kita pelajari dan kita ukur ya. Kalau kita melihat di sini adalah kurva selektivitas, ada gillnet, ada longline, ada kurva, ada juga kurva selektivitas yang dihasilkan dari bubu atau trap ikan, dan juga dari gillnet ya. Nah, longline dengan berbagai ukuran mata kail, kita bisa dapatkan sekian model grafiknya. Kemudian juga untuk kurva selektivitas untuk gillnet, dan yang ini untuk terlalu kecil ya, dan ini untuk trap ya. Kita bisa lihat beberapa dengan ukuran yang berbeda, ukuran mata jaring berbeda, atau untuk trap beberapa ukuran funnel atau mulut, bukaan mulut, atau untuk jaring ukuran berbeda dengan ukuran mata jaring ya. Ini kita bisa menghasilkan kurva-kurva ini, di mana puncak ini ya, puncak dari kurva ini yang menggambarkan ukuran optimum ikan yang tertangkap oleh satu ukuran mata jaring atau satu ukuran mata kail atau ukuran bukaan mulut bubu ya, seperti itu. Kita mungkin tidak akan berlatih untuk mengukur ini, karena ini juga akan diajarkan pada mata kuliah teknologi penangkapan ikan. Tapi paling tidak ini adalah satu informasi bagaimana kita mengukur panjang untuk menentukan selektivitas dari alat yang dipakai untuk menangkap ikan tersebut. Selain ini juga kurva ini juga bisa menggambarkan panjang ikan yang layak untuk ditangkap ya, panjang ikan yang layak ditangkap jika ikan itu sudah mencapai ukuran untuk
pertama kali matang gonad. Nah, ini semua akan bisa kita hitung atau kita menganalisanya jika kita punya data panjang. Sehingga panjang itu sangat penting, ya. Ukuran panjang ikan atau panjang organisme yang ditangkap atau menjadi target penangkapan itu harus diukur sehingga kita bisa lakukan atau kita bisa menganalisa atau menentukan adanya indikasi-indikasi yang di dalam populasi, termasuk mengukur parameter populasi. Selanjutnya, dengan mempunyai data panjang ikan, kita bisa juga menduga overfishing. Ya, yang minggu lalu atau materi sebelumnya sudah dijelaskan sedikit tentang Malthusian overfishing. Nah, ada jenis-jenis overfishing yang lain. Kurva ini bisa dipakai untuk menduga terjadinya overfishing dalam hal recruitment overfishing dan growth overfishing, atau lebih tangkap terhadap pertumbuhan ikan atau lebih tangkap terhadap rekrutmen ikan, ya. Nah, di dalam populasi itu ada yang namanya ikan juvenil atau anakan, ada juga yang disebut ikan yang sudah dewasa atau mature, dan yang berikutnya adalah megaspawner, yaitu ikan-ikan pemijah yang ukurannya besar. Mengapa megaspawner ini penting? Ya, karena megaspawner adalah pemijah-pemijah atau broodstock yang ukurannya besar. Dianggap sebagai broodstock yang menghasilkan anakan yang kuat, anakan-anakan yang besar ukurannya, tidak gampang mati, dan mempunyai daya tahan karena mempunyai daya tahan tubuh yang baik. Nah, megaspawner itu adalah penghasil anakan-anakan yang kuat dan penting untuk menjaga populasi itu. Jika megaspawner banyak yang tertangkap, maka peluang untuk menghasilkan anakan-anakan yang kuat itu ke dalam populasi itu akan semakin berkurang. Oleh sebab itu, megaspawner juga menjadi perhatian dalam pengukuran dalam menduga suatu populasi, ya. Karena itu megaspawner bisa ditentukan dari panjangnya. Bagaimana caranya? Nah, ini adalah kurva yang menggambarkan distribusi panjang ikan yang tertangkap. Ya, kita bisa lihat dari kurva ini adalah distribusi panjang ikan yang tertangkap. Ya, kita lihat dari grafik yang seperti gunung ini, ya. Kemudian kita mempunyai hasil pengukuran panjang ikan pertama kali matang gonad. Di dalam materi ini tidak dijelaskan bagaimana ikan mencapai ukuran pertama kali matang gonad, tetapi kita akan berlatih menghitungnya. Mengapa sekarang tidak dijelaskan? Karena kita akan masuk dulu, belajar dulu tentang reproduksi. Setelah kita mengetahui tentang reproduksi, baru kita bisa tahu atau kita menentukan LM ini dengan baik, ya, length of mature atau ikan pertama kali matang gonad. Ini disebut dengan length of mature. Sedangkan L optimum adalah ukuran ikan yang mencapai ukuran optimum pada saat dia masuk ke dalam populasi. Nah, ini ada hubungannya dengan L optimum juga dengan ikan yang tertangkap, ya, atau selektivitas yang tadi di slide sebelumnya. Nah, kalau L optimum ini adalah panjang optimum ikan ketika masuk ke dalam populasi. Itu bisa dihitung dengan persamaan, ya, dengan menggunakan
data umur panjang ikan ketika dia pertama kali matang gonat. Didapatkan panjang optimum. Sedangkan panjang maksimum itu juga bisa menggunakan persamaan untuk yang diperoleh dari panjang optimum, ya. Dari panjang matang pertama kali matang gonat, kita bisa mendapatkan nilai panjang optimum. Dari nilai panjang optimum kita bisa mendapatkan panjang maksimum. Itu menggunakan satu formula atau persamaan. Nah, dari grafik ini, ya, setelah kita tahu panjang pertama kali matang gonat, panjang optimum dan maksimum, kita membagi populasi ini menjadi 3 bagian. Ikan yang masih berukuran juvenil, yaitu ikan yang kurang dari ukuran pertama kali matang gonat. Dari ukuran pertama kali matang gonat hingga dengan ukuran optimum itu disebut ikan yang sudah matang atau mature. Lalu dari batas nilai optimum, panjang optimum sampai panjang maksimum itu disebut dengan megaspawner. Nah, dari ketiga bagian ini, kalau kita menghitungnya, berapa sih persen berapa proporsi yang terdapat sebagai juvenil, berapa proporsi ikan sebagai ikan yang mature, dan berapa proporsi megaspawner yang tertangkap, ya. Jadi ini yang di dalam sini adalah ukuran ikan-ikan yang tertangkap dengan jumlahnya. Dari situ kita bisa menghitung, ya, jika yang tertangkap 100% ikan yang tertangkap itu sudah sampai pada ukuran yang mature, jadi diharapkan ikan yang tertangkap itu harus 100%. Sedangkan untuk megaspawner itu ikan yang tertangkap itu sebaiknya kurang dari 30%. Nah, kalau kita menangkap ikan terlalu banyak yang megaspawner, maka kita akan mengurangi populasi ikan yang besar, ikan yang mempunyai peluang untuk menghasilkan anakan yang baik. Akibatnya akan terjadi recruitment overfishing karena ikan-ikan yang berukuran besar itu sudah habis atau berkurang karena usaha penangkapan. Nah, jika ikan yang tertangkap itu terlalu banyak ikan yang juvenil, berarti kita juga mengurangi kesempatan ikan untuk berreproduksi. Nah, ini yang harus kita atur, tergantung dari kondisi perikanan atau populasi ikan yang ada di dalam perairan kita. Nah, ini kira-kira pentingnya kita mengukur panjang ikan. Secara garis besar, apa yang disebut dengan overfishing itu atau tangkap lebih itu ada 5 jenis, ya. Ada recruitment overfishing, growth overfishing, economical overfishing, ecological overfishing, dan Malthusian overfishing. Recruitment overfishing itu terjadi ketika tidak ada lagi induk dewasa yang besar untuk menghasilkan telur dan larva ke dalam populasi. Nah, ini terjadi jika kita menangkap banyak ikan dalam kelompok yang namanya megaspawner tadi. Berarti kalau ikan yang besar-besar, induk yang besar-besar, induk yang baik, yang kuat, menghasilkan telur dan larva yang kuat, itu berkurang, maka yang masuk ke dalam populasi adalah telur-telur dan larva dari induk yang ukurannya tidak terlalu besar. Nah, itu yang menimbulkan terjadinya
Akibatnya akan terjadi overfishing. Nah, jika kita melihat satu kondisi di mana ikan-ikan yang tertangkap itu lebih banyak atau paling banyak atau mayoritas adalah ikan-ikan yang di bawah ukuran layak tangkap, maka itu akan disebut dengan growth overfishing. Berarti tidak ada lagi ikan-ikan besar yang ada di dalam populasi atau dalam perairan kita, tapi yang ada semua hanya ikan-ikan yang ukurannya kecil. Nah, itu yang disebut dengan growth overfishing. Economical overfishing itu terjadi jika hasil tangkapan kita tidak bisa lagi mengembalikan biaya operasional yang dibutuhkan untuk melakukan penangkapan. Itu terjadi misalnya jika ikan-ikan yang tertangkap itu hanya ukurannya kecil. Memang ikan dalam jumlah banyak, tapi dari segi kualitas harganya itu menjadi murah, sehingga akibatnya hasil tangkapan tidak cukup untuk menutupi biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penangkapan. Sehingga boleh dikatakan nelayan tetap melakukan penangkapan, tetapi hasilnya lebih banyak merugi, ya, secara ekonomi keuntungannya sangat minim. Nah, itu disebut dengan economical overfishing. Sedangkan ecological overfishing itu terjadi jika ikan-ikan yang tertangkap itu sudah yang tersisa adalah ikan-ikan yang mempunyai peranan yang di dalam peranan dalam ekosistemnya itu sudah termasuk ikan-ikan yang punya peranan yang di tingkat trophic level yang rendah, ya. Artinya sudah dalam ekosistem itu atau di dalam satu komunitas ikan yang kita tangkap itu hanya terdapat ikan-ikan yang tidak menjadi pengontrol di dalam komunitas itu, seperti ikan-ikan predator yang sudah banyak tertangkap. Sehingga di dalam ekosistem itu tidak lagi terjadi keseimbangan. Lebih banyak ikan-ikan yang jenisnya adalah ikan-ikan yang pada trophic level di bawah atau seperti ikan herbivora atau ikan-ikan omnivora. Nah, ini akan bisa kita ukur jika kita menghitung atau menganalisa sepanjang spektrum yang tadi sudah dijelaskan pada slide-slide yang sebelumnya. Nah, Malthusian overfishing itu sudah dijelaskan pada materi minggu lalu atau pada materi 1. Ya, demikian materi kedua untuk mata kuliah biologi perikanan, dan kita akan bertemu lagi pada materi yang ketiga berikutnya.